Justru yang pendiam itu biasanya yang jago ngomong sebenarnya. Masa sih Benar. bang? Karena syarat jadi pembicara itu bukan latihan bicara, justru latihan mendengar. Orang pendiam itu lebih banyak mendengar biasanya. Lah kalau dia banyak dengar tapi nggak mampu menyampaikan kembali sebagus guru menjelaskan penjelasan gitu bang. Mikir tuh sebelum ngomong. Saat ngomong lu jangan mikir. Ngomong aja dulu. Ngomong dulu aja. Kalau salah tinggal minta maaf gitu. Hidangan ilmu bergizi dan berisi. Selamat datang Bang Kevin Kausar, luar biasa. Siap nih, Bang Rian. Kevin. Bang Rian ya. Masya Allah. Sehat Bang Kevin? Alhamdulillah sehat Bang Rian. Bang Rian sehat ya. Alhamdulillah Bang Kevin. Ini Mantap. luar biasa nih teman-teman nih. Kalau ngeliatin konten dia kagak mau geser kita. Enak banget dengerinnya. Dari awal, dari cara ngomongnya, intonasinya, mimiknya. Kalau gua ngeliatin sampai anak gua ngeliatin tuh betah banget Bang. Ini belajarnya gimana? Otodidak atau memang lu belajar khusus public speaking? Yang pertama sumber inspirasi tentu dari orang paling dekat, yaitu ayah gue Bang. Oke. Bokap tuh dulu seorang storyteller. Storyteller. Betul. Itu profesi ya Bang ya? Profesi yang terbungkus dengan judul tour leader. Oke, tour leadernya apa nih? Haji umroh. Haji umroh. Jadi dia seorang tour leader yang juga menceritakan tempat-tempat bersejarah di Mekah dan Madinah dengan gaya cerita pada masa itu ya, beliau masih prime-nya lah, masa-masa prime-nya gitu, Masih Masya Allah. energik ya. Jadi benar-benar gue ngelihat kayak terkesima gitu, dan gue pengen bisa seperti itu. Ditambah dulu gue dari kecil sampai SMP lah setidaknya itu sering banget dengar kajian atau ceramah Ustadz Zainuddin MZ. Oke. Kalau tahu itu ya, Tahu tentu tahu ya. Legend. Dai sejuta umat itu. Betul. Dan dari cara penyampaian dia yang relatable, Betul. nyantai, ngalir, cair, itu inspirasional banget. Enak banget didengarnya. Iya. Untuk bukan pemantapan ya. Inspirasi yang kedua selain storytelling dan ceramahnya juga puisi-puisi yang dibaca sama Deddy Mizwar. Oke. Gue tuh 2011 masuk IKJ, Bang. IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. Betul, IKJ. Bagian apa nih? Jurusan apa? Jurusan teater, Fakultas Seni Peran, jurusan teater. Lo kan lu SPD gelarnya Bang. Nggak selesai makanya. Oh alah, oke. Biasa, bukan lulus, kita lolos dari situ kita. Tahun berapa itu? 2011. 2011. 2011 IKJ. Pokoknya ketika teman-teman gue dari SMA itu pengen UI, pengen ITB, saya Lu IKJ. IKJ, beda IKJ. sendiri. Apa itu? Universitas Negeri tidak. IKJ waktu itu karena gue pengen banget jadi seorang yang aktor lah waktu itu. Luas. Gitu, pengennya gitu. Siap. Terus dalam 2 semester bokap nampaknya kurang happy dengan kegiatan gue, jadi yaudahlah. Gitu, akhirnya kuliah lagi yang kedua di Akpindo namanya. Akpindo. Sekarang namanya Asaindo kalau nggak salah diganti. Akpindo tuh Akademi Pariwisata Indonesia. Oke. Belajar jadi tour leader lah gitu. Tapi secara akademik D3 waktu itu. Nggak selesai juga. Enggak selesai juga. Lu golongan anak bandel berarti Bang, jangan-jangan Bang. Enggak, yang kedua ini lebih yang kedua ini lebih mulia, Bang. Kenapa Dia tuh? karena bokap waktu itu sakit. Oke. Sempat agak stroke ringan gitu. Nggak bisa handle jamaah. Akhirnya saya turun tangan. Terpaksa ikut bantu terjun. Itu dari situlah sampai 2020 bekerja sebagai tour leader profesional. Oke. Jadi saat temen-temen gue kuliah skripsian, saya udah bolak-balik Mekah Madinah. Mekah Madinah, Masya Gitu. Allah. Tapi emang nggak tinggal di sana ya Bang ya? Enggak. Karena kan ada beberapa tour leader tuh yang masih mahasiswa tuh emang tinggalnya di Mekah Madinah kan. Kalau mahasiswanya di Madinah mungkin. Iya. Saya kan di Jakarta, waktu itu Jakarta, nggak kuliah ya. bahkan. Oh, iya. Akpindo juga berhenti. Full time di Hutan Kayu kalau Bang Oke. tahu. Nah, Bang ngomongin public speaking nih Yo. Bang ya. Masih banyak loh Bang yang teman-teman tuh nanya sebenarnya apakah kemudian public speaking ini masih relevan dengan perkembangan sekarang. Yo. Kayak misalkan sekarang nih Bang ya. Kayak gue bikin konten itu sekarang ada beberapa konten gue yang gue cuma pakai avatar. Ya. Gue cuma nulis skrip, dia bisa ngikutin mimik bicara gue, Iya. intonasi gue. Nah, Iya. apakah kemudian public speaking hari ini masih relevan Bang dengan perkembangan AI? Atau memang ada hal yang nggak bisa digantikan nih kayaknya sama AI? Ada sisi-sisi mana gitu yang nggak bisa digantikan? Selalu kalau ditanya masalah relevansi, Ya, orang-orang itu suka dengan hal yang nampaknya baru. Itu yang pertama. betul. Video promosi sekolah hari ini yang gue lakuin dengan ini sekolahnya Ya. kayak gitu. Atau dengan sekarang gambar santri terbang,
pesantren ini lagi buka penerbangan, lagi buka pendaftaran, pendaftaran pasti akan lebih menarik. Yang ini nih yang kedua nih. Betul. Karena baru. Betul. Tapi sampai kapan sih yang baru ini terus baru? Ya. Pasti ada lamanya. Betul. Yang baru kapan-kapan akan jadi satu hal yang lama. Betul. Gitu. Sama kayak dulu viral banget yang gua tunjukin gitu-gitu kan. Iya, oke, rame banget karena something new. Betul. Baru pada akhirnya orang tetap butuh penjelasan. Public speaking bukan hanya untuk menggait atensi, tapi untuk eksplanasi. Kalau ada hal yang nggak bisa diganti dengan AI adalah penjelasan itu sendiri. Gue kuliah bang sekarang lagi S2 di Fakultas Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi, Pasca Sarjana Mustopo. Jurusan? Ilmu Komunikasi. Gitu. Dosen gue, Profesor Rudi Harjanto bilang, di tengah gempuran AI, ada satu profesi yang paling aman. Apa? Guru. Kenapa? Padahal guru tuh kata Steve Jobs 10 tahun lagi guru nggak akan ada di sekolah. Betul. Akan hilang digantikan sama komputer. Menurut Profesor Rudi Harjanto nggak salah. Alasannya apa? Alasannya karena guru punya skill eksplanasi yang AI nggak bisa lakukan itu tanpa prompt. Coba bang, maksudnya skill eksplanasi ini kan bahasa yang nggak semua orang paham. Betul, bang. Skill menjelaskan. Gue kasih contoh ya bang ya. Anggap di sebelah kanan gua ada satu kotak isinya 5 tumpuk jerami. Di sebelah kiri gua ada satu kotak juga isinya 5 tumpuk jerami. Sebelah kanan ada 5 tumpuk jerami, sebelah kiri ada 5 tumpuk jerami. Dan ada 5 lagi yang seperti itu. Berapa total jerami bang? Total tumpuk jerami tadi? 15. Karena lo menganggap 5 itu adalah per kotak, ya kan? Iya. Mungkin nggak kalau ada orang yang menganggap 5 lagi yang seperti itu sebaris tadi kanan kiri? Mungkin aja. Bisa kan? Bisa. Sekarang lo coba buka kalkulator di handphone. Ini kita contoh ya. Kalkulator adalah contoh AI paling simpel yang sudah sempurna. 5 tambah 5 kali 5. Berapa hasilnya di situ? 30. Padahal harusnya 50, bisa 60, bisa 15. Tergantung 5 lagi yang seperti itu kayak gimana. Dalam komunikasi, apalagi dalam penjelasan selalu ada hal ambigu. Hal ambigu inilah yang prompt tuh belum dan gak akan bisa nangkep. Karena dia sistem. Tapi secara matematika ini kurang nih bang promnya. Harusnya dikasih tanda kurung. Kalau saat ini kita pakai prompt, prompt tadi atau misalnya pakai ChatGPT, 5 tumpuk jerami sebelah kanan, 5 tumpuk jerami sebelah kiri, dia kan hasilnya sama juga, segitu juga, betul. Antara 15, 30, nah padahal bukan hal itu yang kita pengen. Nah, 5 lagi yang seperti itulah yang butuh penjelasan. 5 lagi yang seperti apa nih? Maka tugas guru di kelas bukan hanya memaparkan materi, tapi memformulasi hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah. Gitu. Itulah butuh skill eksplanasi di situ bang. Jadi itu bagian yang menurut lu tuh kayaknya nggak bakalan bisa digantikan sama AI. Setidaknya saat ini begitu. Setidaknya tapi kedepannya gimana? Mungkin. Bisa jadi. Mungkin aja. Yang paling nggak bisa digantikan adalah bagaimana genuinitas seorang penyampai. Genuinitas. Setuju. Itu sih paling. Kalau dari sisi emosional gimana bang? Sekarang nih kayak misalnya terbaru ya ada VO3 dari Google itu kan. Yang itu kan. Dia bisa generate sampai ke nada intonasi. Betul. Yang dia bisa kalau menjelaskan ya. Ceria tuh intonasi bisa ceria loh bang. Betul. Dan itu logatnya Indonesia banget. Betul. Kalau kita bilang sedih juga tuh sampai ke mimik mukanya sedih. Atau misalkan yang gua pakai sekarang, gua biasa pakai HeyGen. HeyGen itu gua pakai audionya. Nggak pakai teks suaranya tapi pakai audio. Audionya suara gua. Karena gua walaupun gua guru tapi secara ngomong gua nggak ada masalah. Tapi kalau di depan kamera beda ceritanya bang. Akhirnya gua pakai audio. Nah itu juga jadi alat yang menggantikan. Pertanyaan yang simpelnya adalah ini udah sebagian dari keilmuan public speaking yang tergantikan. Apakah nantinya ke depan menurut lu benar-benar bisa tergantikan secara 100% atau enggak? Public speaking basicnya human center. Betul. Paham. Sepakat. Iya, ketika itu jadi human center, maka nggak bisa digantikan oleh sistem karena dia human center. Sama kayak peran suami,
peran istri, peran anak, peran ayah, itu Yeah. human center semua. Yeah. Hubungan itu, kalaupun ada sistem yang mungkin mirip, feel-nya nggak akan sama. Oke. Satu-satunya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan dan nggak bisa diduplikasi adalah masalah feeling itu sendiri. Meskipun kita sering lihat beberapa film yang menduplikasi cara hidup manusia dari robot udah mulai punya perasaan. Iya. Nampaknya hal itu akan menjadi hal yang cukup mustahil. Oke. Perasaan tuh abstrak, Oke. nggak kelihatan tapi ada. Oke. Seperti itu. Terkait dengan, tapi sekarang udah bisa bang, gue rekam suara, dia bisa niruin suara Iya. gue. Rekam suara itu juga diantara bagian Bagian dari public speaking. public speaking. Bagaimana artikulasi lo harus jelas, Betul. intonasi lo harus tepat sebagai base-nya dia kan. Dia kan nggak mungkin ambil base sendiri atau mungkin nggak sih AI ngambil base suara dari orang lain? Bisa jadi. Iya kan. Saat itulah Iya. kemarin gue lihat juga mungkin mentornya orang-orang sih. Tapi gue kenal, gue tahu beliau, Bang Bimo kemarin kan mengadvokasi masalah hak cipta suara karena ada AI ini. Banyak Iya. yang merasa dirugikan dari Betul. teman-teman voice over, merasa dirugikan karena suaranya dipakai tanpa izin yang jelas. Bimoki ya. Bimoki, betul. Itu sih. Berarti ini masuk ke right juga ya bang ya? Iya, kadang-kadang Hak kayak asasi gitu ya. pada akhirnya kan. Iya betul juga sih. Itu juga belum diregulasi dan di negara kita udah lumrah seperti itu. Itu biasa lah. Iya, kejadian dulu konflik baru ada regulasi. Kayak ojol sama opang 2014 yang lalu kalau Bang Rian ingat Betul setuju. gitu. Tapi bang, kalau gue tangkap kan berarti memang secara emosional nih emang agak sulit digantikan ya bang ya. Iya, sih pada Sense-nya akhirnya. itu juga pasti akan kerasa ya bahwa Betul. ini AI bukan human. Betul. Nah kalau di tempat lu sendiri bang, di belajar ngomong, kita diajarin nggak bang tentang gimana caranya kita public speaking itu bisa mentransfer emosional kita ke audiens kita Iya. biar lu tuh bisa jadi pusat perhatian loh. Iya. Karena kan buat orang-orang yang baru belajar nih, dia berusaha, wah gue sekeren Bang Kevin tapi ujung-ujungnya tuh kayak datar, kayak robot ngomongnya tuh kayaknya halus datar, Iya. biar gua nggak banyak salah nih, Iya. tapi akhirnya jadinya malah nggak sesuai yang kita harapin. 2 kata kuncinya, Apa tuh bang? dinamika dan jeda. Dinamika dan jeda. Betul. Coba bang, maksudnya dinamika itu gimana? Dinamika itu adalah saat Anda meninggikan intonasi suara, bukan volume ya. Intonasi suara, dan saat Anda merendahkan intonasi suara. Untuk apa? Meng-highlight kata-kata yang penting dari pembicaraan Anda. Oke. Berbicara nih nggak keluar kata-kata di udara nih nggak keluar. Iya. Orang hanya ngedenger. Betul. Kalau orang baca buku ada stabilo kan. Ya. Intonasi tuh atau dinamika tuh kayak stabilo. Kalau semuanya kita stabiloin, semuanya kita tinggiin, Iya. nggak kerasa. Yang Jadi penting nggak yang mana. kerasa. Betul. Gitu. Kalau sebelumnya kata-kata ini ada kata-kata penting nih, misalnya minum, misalnya Yeah. kan ada le mineral, minum Iya. misalnya gitu. Minum. Sebelum minum kita ngomongnya tinggi-tinggi. Maka kita harus menjaga kesehatan dengan minum. Keren. Kalau semuanya tinggi tadi, Yeah. maka kita harus menjaga kesehatan dengan minum. Lah, sama aja sama tadi mengenai dinamika. Dinamika itu satu. Ya. Yang kedua adalah jeda. Jeda. Jeda itu yang menghantarkan perasaan pembicara kepada pendengar. Dari komunikator kepada komunikan. Jeda. Seorang storyteller, seorang public speaker, bahkan seorang pembaca puisi paham banget krusialnya jeda ini. Kalau omongan gak dikasih jeda, maka orang gak punya kesempatan berpikir, tadi dia ngomong apa ya? Iya. Sering tuh kita dengar kata-kata sambutan Betul. yang gak ada jedanya. Orang ngomong apa sih? Apalagi baca teks. Apalagi baca teks. Iya. Kita nggak pernah tahu dia ngomong apa karena nggak ada jedanya. Fun fact-nya, Bung Karno pun dalam beberapa kesempatan ketika dia pidato baca teks tetap intonasi dan jeda terjaga sekali Walaupun baca ya. walaupun baca. Oke. Dan ada juga yang memaparkan kenapa Barack Obama terlihat lebih karismatik saat bicara. Jawabannya adalah karena beliau hampir selalu jeda di tiap 3 kata. Masa sih bang? Iya, silakan dicek nanti Barack Obama. Ini gitu. Dia habis jeda, dia habis 3 kata Iya, jeda. iya, 3 kata iya. jeda. 3 kata jeda. Mungkin nggak selamanya 3 kata jeda, mungkin 4-5 kata, tapi dia jeda selalu ada.
Gitu. Jadi dinamika dan jeda. Dinamika dan jeda ini penting banget Bang ya. Wajib harus dimiliki pada saat kita mau jadi seorang public speaker. Makanya gue kalau ngeliatin lu ngomong enak Bang, intonasinya dapet gitu ya. Dan Sebenarnya kita lebih ke engagement antara komunikator sama komunikan sih, Bang. Nah tapi kan Kalau terlalu teknis begitu, khawatirnya orang jadi mikir saat ngomong tuh. Iya, Padahal itu iya. adalah hal yang terlarang. ya Mikir tuh sebelum ngomong. Saat ngomong lu jangan mikir. Ngomong aja dulu. ngomong dulu aja. Kalau salah tinggal minta maaf gitu. Bang, tapi apakah semua orang bisa memiliki kemampuan public speaker? Karena ya gua ada beberapa teman-teman ya pendiam gitu ya. Iya. Kita ajak, udah lu harus berani ngomong, Iya. lu harus paksain diri ngomong, ngomong aja dulu. Bener. Nggak bisa juga tuh Bang. Justru yang pendiam itu biasanya yang jago ngomong sebenarnya. Masa sih, Benar. Bang? Karena syarat jadi pembicara itu bukan latihan bicara, justru latihan mendengar. Orang pendiam itu lebih banyak mendengar biasanya. Lah kalau dia banyak dengar tapi nggak mampu menyampaikan kembali sebagus guru menjelaskan penjelasan gitu Bang. Dia hanya masalah ketidaknyamanannya. Bukan dia nggak bisa, dia nggak nyaman, dia takut dijudge, dia takut salah. Iya. Takut salah ini problem sejak dini dari anak-anak. Kalau Bang Rian punya anak dan Iya. tiap salah dimarahin, Dimarahin. dia akan tumbuh jadi orang yang plin-plan, serba takut karena dia tahu kalau saya salah, lingkungan akan marahin saya. Sebagaimana dulu orang tua saya kayak gitu. Iya. Jadi- Secara nggak sadar Bang. Ya? Iya, makanya meskipun gue punya anak dan gue bukan orang tua yang ideal tentunya, Bang. Iya. Tiap anak salah, gue selalu menampakkan wajah yang nggak marah dulu. Oke. Dia salah, terus gue biarin dia cerita dulu. Kenapa emang kayak gitu? Emang siapa yang kasih tahu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang dengar dari mana? Tapi nanti jangan lagi ya, misalnya kayak gitu. Lagi-lagi bukan orang tua yang sempurna, tapi gue berusaha ketika anak gue salah, gue nggak dulu marah karena gue khawatir dia akan tumbuh jadi pribadi yang insecure. Seorang introvert, seorang pendiam, justru akan lebih baik dalam menyampaikan. Justru akan lebih baik dalam menyampaikan karena dia biasa mendengar. Kalau Bang Rian mau jadi penulis, maka syaratnya perlu banyak membaca. Iya. Kalau Bang Rian pengen jadi pembicara, maka syaratnya adalah perlu banyak mendengar. Itu kata kuncinya. Bang, nyambung dikit tentang public speaker. Apakah seorang public speaker ini erat kaitannya jago dalam storytelling? Seorang public speaker apakah jago storytelling? Jawabannya tergantung. Tergantung dia public speaker di bidang apa. Kalau dia adalah seorang presenter, seorang yang biasa presentasi atau biasa menjadi host, Ya, belum tentu dan nggak perlu jago storytelling. betul juga. Karena bukan di situ kewajiban dia. Tapi kalau dia seorang pengajar, maka dia perlu menguasai teknik storytelling. Oke. Bukan hanya menjelaskan tapi juga cerita. Karena dalam bentuk, salah satu bentuk penjelasan itu dengan bentuk storytelling atau Yeah. storyline lah, nggak usah storytelling, storyline. Storyline tuh kayak ada awalnya begini, terus tiba-tiba begini, akhirnya begini. Nah itu storyline. Gitu. Oke, jadi kenapa gue tanya Bang? Gue mau coba menghubungkan tadi ya public speaking dengan storytelling dengan kebutuhan UMKM. Oke. Karena ada beberapa UMKM yang sekarang nih kalau belajar, lu tuh jangan jualan, lu tuh bikin soft selling dengan cara storytelling. Ya. Gitu. Nah, apakah kemudian kemampuan storytelling ini ada kaitannya dengan skill public speakingnya? Karena kan dia harus ngomong depan kamera nih Bang nih. Iya, betul. Harus menceritakan mungkin ya kenapanya, produknya ini gimana, value-nya Betul. dan seterusnya. Oke. Kalau ada seorang pembicara dari Amerika Serikat yang mengatakan don't ever sell the product, always sell the results. Oke. Jadi jangan pernah jual produknya, jual hasilnya. Betul. Itu untuk rumusan storytelling dan tergantung lo ngomong di mana. Oke. Kalau lo ngomong untuk warga Instagram, dapat tuh storytelling. Warga TikTok dapat tuh storytelling. Di Facebook nggak berlaku Bang storytelling. Kok bisa beda Bang? Apa Karena audiensnya beda. Oh, audiensnya, bukan Audiensnya algoritmanya beda. ya. Dalam teori komunikasi itu ada teori Laswell, Bang. Apa tuh? Ada 5 unsur komunikasi. Who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Siapa yang ngomong, apa yang diomongin, di mana dia ngomong, kepada siapa dia ngomong, dan apa dampak yang diharapkan dari omongan tersebut. Oke. Siapa yang ngomong dan dampak yang diharapkan itu berkaitan erat. Makin tinggi posisi yang ngomong, makin kuat efeknya. Efeknya. Makin nggak dipercaya yang ngomong, makin lemah efeknya.
dari awal ini kita belajar bahwa seorang pengusaha UMKM atau pedagang, dia perlu bangun reputasi sebagai seorang pedagang yang punya track record bagus. Oke. Gitu. Dia harus mengkomunikasikan value dia. Sekarang Bang Rian pernah lihat mungkin di TikTok itu ada orang jual rujak. Lagi jual rujak, dia live. Betul. Cuman lipat-lipat, dia interaksi, dia ngomong. Kemarin bahkan gue lihat itu ada konten kopi gerobak tuh, kopi jago gitu-gitu ya. Dia sambil ngelayanin, sambil ngobrol, sambil dikontenin. Itu adalah hal yang bagus sekali untuk membiasakan diri mengkomunikasikan apa yang dia bisa dan apa yang dia tahu. Oke. Karena kalau nggak begitu, dia akan menjadi seorang penggerutu yang menyalahkan seluruh dunia. Dunia nggak adil buat gue. Kenapa gue padahal bisa? Ya, lo bisa, tapi orang nggak tahu lo bisa. Gimana caranya? Makanya harus dikontenin. Makanya harus dikomunikasikan. Saat ini medianya adalah dengan konten. Dulu waktu Bang Rian masih SMA, SMP mungkin, kalau mau dikomunikasikan apa yang Bang Rian bisa, masuk TV, masuk koran, diliput majalah dan lain sebagainya. Masuk mading dulu. Sekarang setiap orang punya kamera depan. Dia taruh, dia ngomong, edit, upload. Masalahnya adalah sebagian orang nggak mau ngupload kalau itu hasilnya jelek. Padahal ya namanya awal-awal. Yang penting ada reputasi. Ada story gini, Bang. Jadi ada mentor gue namanya Coach Yoso. Dia seorang mentor digital marketing. Dia didatengin sama seorang tukang somai. Coach ini mau coba bikin konten, tapi nggak ngerti cara, nggak bisa ngedit. Gimana caranya nih? Nasihat Coach Yoso, ini nasihat yang luar biasa sekali. Pak, Bapak punya Instagram? Ada Pak Instagram. Bapak bikin story, dimanapun Bapak lagi berhenti, bikin story. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dia berhenti di, guys, alhamdulillah lagi break sholat zuhur nih di masjid ini. Kalau ada mau somai di sini aja ya. Oh gitu. Story, ini nggak pakai reels, story doang. Story aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dapat orderan kawinan. Gara-gara ngelihat storynya. Dan berulang. Itulah hakikat daripada nge-branding. Lakukan hal yang sama berulang-ulang sampai orang ingat, bahkan percaya lo ahli di bidang itu. Berarti bangun personal branding dong. Bangun personal branding. Untuk meningkatkan, untuk dapetin yang pertama tadi who-nya. Sesuai pesannya. Nah, pesan ini kontennya. Mau ngangkat yang mana? Sisi produknya, sisi value apa, atau problem solving untuk customer Anda, atau gengsi barang Anda, terserah. Sesuatu ini juga mencakup bukan apa yang Anda omongin aja, tapi gimana cara Anda ngomongnya. Disebut dengan paraverbal communication. Jadi ada verbal, non-verbal, dan ada paraverbal communication. Terus who says what in which channel? Di mana lo ngomong? Ya penting. Makanya gue nggak pernah masuk sama ada konten yang jual botol ini ke saya. Jual pulpen ini ke saya. Iya, kan orang langsung bilang, oh ini pulpen bagus. Kalau gue digituin, Bang, sebentar, gue jualan di mana nih? Ditanya GI, lebih lengkap lagi. Benar, GI atau Tanah Abang? Gue jual ke siapa? Tuhum kepada siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Kalau anak-anak nggak peduli tuh gengsi bagus dipakai Raffi Ahmad, nggak peduli. Ini pulpennya ada gambar SpongeBob-nya, baru dibeli sama anak-anak itu. Tergantung kepada siapa dia ngomong kan gitu. Di mana dan kepada siapa ini punya pengaruh krusial dalam bentuk komunikasi. Maka kalau produk Anda produk untuk anak-anak, pakai bahasa anak-anak. Dan di mana lo ngomong, di Facebook, di Instagram, di TikTok, lain lagi cara-caranya Bang seperti itu. Nah, tuhum tadi itu kita bagilah level market menjadi kids, teens, dan adults, ya, anak-anak, remaja, dan dewasa. Di dewasa pun Bang, kids, teens, dan adults. Kids ini, teens sama adults itu punya teori namanya think, feel, do teori. Think, feel, do teori ini adalah lo mengedepankan yang mana dulu, tergantung siapa lawan bicara. Untuk anak-anak, kira-kira menurut Bang Rian, think dulu, berpikir dulu, feel dulu, merasakan dulu, atau do dulu, melakukan dulu? Menurut gua melakukan dulu atau merasakan dulu, antara dua itu. Untuk anak-anak rumusnya adalah do, feel, think. Kebalikan dong berarti ya. Untuk anak-anak itu perlu contoh.
Yeah. Setiap guru TK yang pengen ngajarin anak-anaknya sholat, Dia harus nggak mulai dengan definisi anak-anak Iya. sholat adalah tidak mungkin. Tapi dia apa? Gulung bajunya, kita wudhu bareng-bareng. Iya. Dan nggak perlu anak TK ngerti makna sholat, nggak perlu. Yang penting nyontohin. Iya. Ruku dulu, sujud dulu. Dari dia nyontohin, dia mulai ngerasain, oh gini ya rasanya kalau sholat. Sholat, betul. Dia nggak perlu tahu apa makna Al-Fatihah, belum sampai situ. belum. Anak UIN mungkin harus Iya. ya kayak gitu kan gitu. Nah, jadi itu anak-anak. Iya, Children see, children do. Kalau remaja, feel, do, think. Oke. Feel, do, think. Semua produk yang untuk remaja, Bang, iklannya tuh hampir nggak ada yang dicontohin. Oke. Semuanya based on feeling. Iklan rokok, target marketnya tuh remaja sampai dewasa muda. Iya. Semuanya based on feeling. Ada nggak iklan rokok yang nyontohin? Wah, ini enak sekali. Tidak Nggak mungkin. ada. Ngapain iklan rokok? Lagi aksi Terjun payung, bebas, iya. ya kan? Terus kemudian kumpul sama Naik geng-gengnya. jeep. Iya. Adventure. Yang unik Jarum 76. Ya. Ku beri satu permintaan. Oh iya. Karena market mereka di situ. Bagi pemuda-pemuda desa, kan gitu. Iya. Belayan sama ML dan kota. sebagainya dan lain gitu itulah. Jadi feeling. Oke. Kalau untuk dewasa, semua produk untuk orang dewasa, rumah, apartemen, travel haji umroh, pasti ada Akikah harganya. nih termasuk ya. Akikah. Pasti ada harganya. Kenapa? Karena dia think, feel, do. Orang dewasa sadar dia punya keinginan, tapi punya kemampuan juga. Remaja, anak-anak nggak peduli. Yeah. Saya punya pokoknya ini, Ya. gitu. Nah jadi banyak unsur-unsur yang perlu diperhatikan seperti itu, Bang. Iya. Ada kalau buat ngebantuin UMKM dalam menyusun storytelling tadi ada rumusnya nggak sih Bang secara teori itu? Apa dulu nih templatingnya misalkan depannya kan kalau kita biasa belajar hook, value, Iya. CTA Iya, benar, gitu. benar. Itu udah rumus simple sederhana banget gitu kan. Kalau Kalau- dari versi Bang Kevin sendiri? Lagi-lagi tergantung di mana lo ngomong ya. Kalau misalnya Iya. di Facebook saran gue sih langsung hard sell aja. Oh, Di TikTok oke. langsung hard sell Oh, aja. TikTok hard sell Bang ya? Iya. TikTok itu malah nggak suka yang panjang-panjang cerita, Bang. Di TikTok karena marketnya adalah price oriented market. Barang-barang gak guna tuh di TikTok banyak, Bang. Tapi murah, laku banyak. Karena murah. Ada gantungan dari apa sih karakter One Piece Luffy gitu. Iya. Dia taruh di spion mobil, bergantungan. Jadi kayak dia nyangkut gitu. Iya. Harganya 2.000, 3.000. Nggak, fungsinya apa? Apa? Masalah apa yang terselesaikan dengan nggak ada. Nggak ada. Murah aja gitu. Iya murah dan dibeli. lucu. Iya. Udah begitu aja. Jadi untuk TikTok sih lebih baik hard sell. Tapi kita bicarakan ini mungkin untuk Instagram lah. Iya. Yang pertama, sebutkan keresahan Anda. Yang kedua, hasil. Jadi keresahan, hasil, baru produknya. Keresahan tuh sama dengan masalah. Masalah. Oke. Masalah si Dulu- konsumen tentunya Bang ya. Betul. Misalnya gini, gue bikin konten ya. Iya. Gini. Nggak ada lagi yang paling sedih jadi orang tua kecuali mendapatkan kabar bahwa anak di sekolah nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Masalah. Terus kemudian hasilnya, nah 2 bulan terakhir, alhamdulillah dapat laporan dari guru, udah bisa nyusul teman-temannya. Kenapa? Karena ternyata masalah anak saya adalah tidak suka makanan-makanan yang berdaging-daging, protein. Iya. Alhamdulillah sejak ada Akikah Express, anak saya jadi suka makan daging. Iya. Bedanya soft sell sama hard sell, Bang? Kalau hard sell langsung jualan. Hampir. Oke. Soft sell tuh nggak perlu ada CTA. Masa? Nggak perlu CTA. Soft sell tuh tekniknya nggak perlu ada CTA. Jadi kita cerita sejak ada Akikah Express, anak saya udah jadi suka makan daging dan alhamdulillah prestasi belajarnya terus meningkat. Udah sampai situ, asal lo taruh aja barangnya, itu nggak perlu call to action. Oke. Jadi Dia nyari sendiri, ya? masalah gizi anak dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Call to actionnya udah taruh situ aja. Itu soft sell. Ya. Yang hard sell tuh selain langsung jualan dan ada call to actionnya. Follow ini segala macam itu call to action kan. Soft sell tuh nggak perlu. Oke. Kayak lo tap in misalnya apa itu kan soft sell semua. Gitu, Menarik Bang. nih ilmu baru. Kalau Akikah cocoknya apa ya Mas? Kalau Akikah nih, soft sell atau hard sell? Hard sell. Lebih ke Hard sell. hard sell ya. Walaupun kita mainnya Instagram sebenarnya ya.
TikTok kita main ya? Kita main juga TikTok ya? Tapi penjualan terbesar kita ada di mana? Instagram. Di Instagram. Ya, Iya, kita main berdasarkan funnel sih bang. Mm-mm. Jadi kita bangun konsepnya tuh ya kalau buat di funnel quote warm hotnya ya quote-nya mungkin kita nggak akan langsung hard selling sebenarnya. Iya. Gitu. Itu teori umum sih ya. Iya. Cuman kalau yang tadi nih storytelling kita nggak perlu pakai CTA itu hampir mirip dengan apa yang dikatakan sama Dewa Eka juga sih. Dia nggak pernah ada CTA tapi selalu di dalam storytellingnya itu dia selalu nulis backlink. Betul. Kata yang di bold yang kalau kita klik tuh dia mengarahkan ke produk yang dituju. Nah itu emang harus kuat banget ceritanya bang dan harus terbiasa menulis. Kalau dulu kan bentuknya masih tulisan. Kalau sekarang nih udah harus bikin video kita. Nah yang jadi masalahnya orang-orang kayak saya nih bang. Kita kalau ngajar ngisi seminar depan ratusan orang naik panggung gede itu biasa. Tapi giliran depan kamera bikin konten, wah itu bang tappingnya tuh bisa 10 kali cut. Bener. Ngomong lidah tuh jadi rasanya keluar. Betul. Pendapat lu gimana bang? Emang sebeda itu teknisnya atau cuma psikologis aja sih sebenarnya? Ternyata itu malah fakta yang makin kuat. Orang itu nyaman bicara depan orang lain ketika ada respon positif. Oke, jadi ada respon positif dari orang. Betul. Jadi harus ada lawan bicara dong. Betul. Bulan lalu bang, gue diundang ke Kota Padang. Oke. Ngajar 1.600 guru dan dosen di Kota Padang. Wah mantep. Di hall kampus besar 1.600 guru dan dosen. Sebelum gue, ini ada ketua yayasannya ngasih sambutan, ngasih prolog dan akan bridging ke gue nih. Oke. Makanya segala macam. Dia memberikan bridging di akhir bahwa bahasa Gen Alpha sekarang nggak sama dengan beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu Gen Alpha hanya tahu Riz, Sigma, Mewing. Iya. Anda tahu itu nggak? Enggak. Itu Skibidi. Zaman Anda kan ngomongin Scooby-Doo. Iya. Ya kan? Sekarang Skibidi. Skibidi. Sekarang ada lagi istilah-istilah anomali Gen Alpha yang kalau gurunya nggak tahu dia akan pakai itu seolah-olah itu kalimat yang bebas banget gitu. Padahal dalam setiap bahasa ada maksud tertentu kan gitu kan. Iya, betul. Bisa jadi itu malah bahasa-bahasa yang nggak boleh dipakai. Betul. Konotasinya vulgar atau apa segala macam gitu. Nggak sopan dan lain-lain lah. Maka dia cerita balerina cappuccina, assassino cappuccino, gitu-gitu cappuccino, bombardilo krokodilo gitu. Anak gua ngomong lagi sama gua begitu. Iya kan, anak-anak Gen Alpha gitu bro. Dia turun, saya masuk ke dalam, ke panggung besar, udah menanti tuh. Iya. Kira-kira kalau saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Berasa ibu-ibu wah pengajian. langsung tiba-tiba drop tuh. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tung 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 Sahur. Itu pecah karena ngelanjutin jokes yang tadi. Ketika ada respon itu, semua grogi di diri gue hilang. Karena gue merasa gue diterima di situ. Oke. Respon positif. Makanya gue nggak pernah ngerti sama guru-guru zaman dulu, zaman kita sekolah dulu bang. Ada tuh momen-momen di mana orang-orang kayak kita nih diutus untuk lomba ceramah, lomba pidato. Iya. Dan tips dari mereka adalah biar nggak grogi, jangan anggap aja penonton di depan kamu itu patung-patung semua. Iya Gitu. lagi. Padahal yang diharapkan dari public speaking kan adalah aksi reaksi. Betul. Kita salam, audiens jawab, Respon, kita lempar jokes, dia ketawa. Bayangin kalau abang udah ngelempar jokes, krik, meninggal. Percis depan kamera. Itu. Kita ngejokes tapi nggak ada yang ketawa. Nah, jadi nggak kelihatan yang ketawa gitu. kalau depan kamera, caranya adalah dengan meningkatkan theater of mind sendiri bang. Yang pertama, anggap lensa itu sebagai bola mata lawan bicara Anda. Oke. Itu yang pertama. Yang Mindset kedua, nih berarti ya. bayangkan ekspresinya ketika Anda ngomong apa, ketika Anda ngelempar apa. Bayangkan ekspresinya. Iya. Bayangin feedbacknya. Makanya penting ada jeda bang. Jeda itu sambil kita berikan mikir atau memberikan theater of mind kita. Ini orang lagi ngapain, kira-kira apa responnya gitu. Setelah direkam, kita perlu namanya evaluasi. 2 tahap evaluasi bang. Okay. Visual evaluation dan audio evaluation. Visual evaluation adalah lo mute suaranya, lo lihat apa yang lo nggak suka dari raut wajah, gestur tangan, postur tubuh, catat. Apa yang lo suka, catat. Pertahankan, ganti.
kan gitu. Yang kedua, audio evaluation. Lo tutup layar HP, lo kencengin volumenya, dengar suara lo sendiri di situ. Apa kata-kata yang sering terulang? Biasanya apa namanya atau gitu kan. Oh, banyak nih filler words gitu kan, segala macam kayak gitu. Artinya ya maksudnya nah itu tuh. Nah, jadi ada audio evaluation dan ada visual evaluation. Kalau nggak dilakuin itu, mau latihan beberapa kali pun, kalau nggak ada perbaikan dari sendirinya, nggak maju. Iya. Gitu, Bang. Jadi sering banget memang jadi kesalahan umum orang jadi public speaker gitu kan, mengulang kata-kata yang sama, apalagi itu kayak kita pengen ngomong tapi pikiran tuh belum nyampe gitu. Itu generasi sebenarnya, Bang. Tiap generasi beda-beda. Kalau Abang dulu nonton film Warkop, anu, ya kan? Yeah. Filler words-nya tuh anu gitu. Sekarang kita mungkin apa namanya? Generasi Z, generasi di bawah kita. Dia lebih kayak aku tuh ngerti, cuman kayak aku tuh nggak ngerti, cuman kayak gitu loh. Banyak anak jaksel kan kayak gitu kan. Kayak aku ngerti, cuman kayak aku nggak bisa jelasin, cuman kayak aku ngerti, cuman kayak gitu. Nanti nggak tahu gen alpha Beda lagi. mungkin. Nah, pokoknya selama itu kata yang berulang, ketika kita mikir, nah itu filler word kita. Itu mesti dikurang-kurangin. Iya, kadang agak susah juga tuh Bang. Kita tahu nih, kayak gue suka awal-awal tuh gue ngomong emnya banyak gitu ya. Tapi ngurangin kata itu kadang akhirnya spontan suka keluar lagi. Iya, Nah, betul. Ada di public speaker lo ada tekniknya nggak yang kayak gitu? Ada 3 yang tekniknya. Ah, mantep nih. Yang pertama, sadar bahwa Anda sedang ditonton sama orang. Anda tuh bisa perhatian. Sadar itu penting banget. Kalau Anda nggak sadar, Anda akan melakukan gerakan-gerakan yang ngapain kok kayak gitu ya gitu. Maju mundur, tangan begini-gini sendiri. Sadar itu penting banget. Oke. Yang kedua, ketika lagi mikir kata apa ya berikutnya, mingkem. Karena kalau Anda nggak mingkem, maka mulut akan kirim sinyal ke otak. Hey otak, mulut sedang terbuka. Let's go, say something. Keluarlah apa namanya. Yang ketiga, agak tricky. Yang ketiga, panjangkan huruf vokal di kata terakhir. Maksudnya? Maksudnya salah. Oke. Maksudnya Oke. daripada Tapi akhirannya kan nggak selalu huruf vokal Bang. iya, misalnya siap. Atau misalnya kayak kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Kayak kalau kayak mati ya sebenarnya. Gitu susah. Gitu. Jadi huruf vokal di kata Kayak terakhir. langsung mingkem kayak Nah, udah keluar lagi. juga emnya. Gitu, Bang. Jadi 3 cara tadi. Iya. Menarik nih. Ternyata ada tekniknya Bang ya. Ada tekniknya. Termasuk gerakan juga diajarin tekniknya Bang. Nah, gerakan itu Kapan kita harus gerakan tangan tuh, kapan kita harus seperti ini, kapan kita emang harus melambai. Kadang kan kalau yang masih robotik tuh, ya kalau nggak begini doang tangannya gitu kan kadang-kadang di sini. gini. Kayak mau nasid ibu-ibu. Kayak mau kosidahan. Iya. Atau ya begini ya kayaknya 2 gerakan itu aja Iya. kayak bapak-bapak lagi foto ya, kalau nggak begini Benar, gitu kan. benar. Itu diajarin juga Bang gerakannya. Diajarin dengan format realitas. Nah, ada lagi nih baru nih. Benar. Jadi, kalau menurut banyak coach public speaker, dia adalah terpola. Untuk membentuk kesan profesional, tangan tuh harus di tengah ini kan. Kalau duduk Gini. juga ada. Buka begini. Iya, banyak, bahkan sampai ada yang gimana cara minum saat ini, gitulah. Boleh untuk di awal menciptakan kesan profesional. Cara masuk ke panggung seperti apa. Lagi-lagi tergantung di mana lo ngomong dan kepada siapa lo ngomong. Kalau lo masuk ke ranah acara yang kasual dan lo sok formal, lo akan asing, aneh. Meeting internal. Iya. Yang datang itu lagi. Yeah. Dan lo sok formal begini. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Ya lo nih gimana sih? Kita udah kenal biasa gitu loh. Yeah. Ketika acaranya cukup kasual, tangan di kantong, tangan begini, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, lebih ke ya bebas aja sebenarnya. Bebas. Kalau acara benar-benar formal dari awal, tapi bukan acara istana ya, misalnya acara-acara formal gitulah, kantoran, di awal formal, di tengah-tengah jadi kasual, it's okay. Itu udah lumrah. Biasa. Gitu, Lain hal kalau protokoler. Oke, Istana negara, menteri, nah itu mungkin harus ada pakemnya kan gitu.
Posisi tangan segala macam. Yang perlu disadari adalah jangan lakukan hal-hal yang nggak semestinya dilakukan. Tangan muter-muter atau gerakan gini-gini Emang mulu. ada bang? Ada Iya, kan kayak ya. gitu. Bang, kalau orang ngomong, ya maksud saya tuh jadi kita seandainya kita bisa berpikir lebih baik lagi jadi martabak. Oh jadi martabak. Gitu bang. Menarik. Bang, nih ada pertanyaan titipan nih bang nih. Oke. Kalau boleh punya 3 hal saat, sorry. Bisa nggak kasih contoh yang tadi bang, mini storytelling buat produk akikah kita nih bang? Yang tadi udah. Lagi dong, satu lagi dah. Satu lagi. Siapa tahu gue jadiin konten iklan ya bro ya. Satu lagi. Gratisan ini kan. Satu lagi. Akikah ini kan kambing. Tuh. Tapi podcast rendang. Wah. Olahannya kambing rendang gitu. Iya, ada rendang. Oh, wow. Jarang tuh. Di rendang justru kita nggak ada sate. Oh, justru nggak ada sate. Nggak ada sate, rendang. Oke, jadi apa aja bro? Rendang, teriyaki, gulai. Kalau kan ada 2 menu olahan. Iya. Ada yang daging, ada yang tulangan. Kalau tulangan itu yang kuah, sop, gulai, tongseng. Oke. Kalau yang dagingnya itu yang paling best seller tuh krengseng, teriyaki, rendang, semur. Oke. Sate nggak ada justru. Barusan adalah cara mendelay sambil mikir sebenarnya. Gitu. Jadi saya kan Jebak gua. jadi ditanya dulu Iya. sambil saya berpikir keras ini Iya. kira-kira apa. Oke. Jadi, contoh mini storytelling ya. Boleh. Storytelling itu perlu yang pertama ada karakter, kejadian, event ya, kejadian, terus konflik, dampak dan hikmah. Oke. Selalu storytelling itu perlu ada karakter. Tadi kan gue contohin anak saya, karakternya anak saya. Oke. Kejadiannya adalah dia buruk nilainya di sekolah. Konfliknya adalah ternyata dia nggak suka makan daging yang berpengaruh pada nilainya di sekolah. Terus dampaknya dari situ adalah nilainya turun dan akhirnya sejak kenal podcast Akikah Express dia jadi berubah. Gitulah kurang lebih formatnya. Dampaknya akhirnya berpengaruh pada si karakter utama tadi. Kalau kita coba copy paste kepada format yang lain, misalnya ayah saya itu ini kamera ya, misalnya kan action. 3, 2, 1 action. Punya bokap orang Betawi itu nggak sembarangan orang bisa kuat. Karakter. Oke. Kejadian. Kita masuk pada kejadian. Punya bokap orang Betawi itu bukan hanya karena dia kurang sabar, tapi akhir-akhir ini bokap suka pikun. Kejadian. Karakter Konflik. dari kejadian. Orang suka ngambang nih. Konflik sama kejadian tuh suka Ketukar. mirip gitu. Bercampur. Konflik itu adalah hal yang gak diharapkan sama karakter utama. Konflik itu adalah hal yang gak diharapkan sama karakter utama. Ya. Jadi tadi karakternya bokap yang orang Betawi mulai pikun, ya kan? Konfliknya adalah bokap gue ini sebagai seorang kepala rumah tangga mulai lupa naruh dompet. Dia kebingungan. Nyarinya di mana? Bahkan sampai nyari di lemari deket dapur. Pas dia buka, yang ketemu bukan dompet. Yang ketemu adalah rendang Akikah Express. Contoh kayak gitu. Ada twist-twist sedikit. Iya, kan? Orang nggak nyangka akan ke sana arahnya. Akhirnya bokap gue nyobain buka bungkusannya, dia makan rendang itu, dia lupa sama kerisauannya dompet hilang, bahagia karena rendang Akikah Express. Masuk, Bang. Masuk dan langsung kebayang di pikiran gua. Benar. Kejadiannya sampai dia makannya. Betul. Syutingnya, Bang. Oh, Ide konten siap. free. Asal habis ini makannya langsung rendang kamu. Oh. Gitu, Siap, Bang. siap, Aman, siap. Bang. Bang, nah gue ngebahas satu konten juga yang banyak hari ini beredar, Bang, di mana ada orang membangun personal branding ya.
cuma dengan suara tanpa kelihatan mukanya. Kenapa gue bilang personal branding? Karena ketika orang dengar suaranya aja, itu udah ketahuan nih kalau ini suara si dia nih. Benar. Contoh misalkan kalau dulu tuh sempat rame tutorial masak sama DEMB gitu ya. Yang kalau masak itu dia cuma suaranya doang, tapi tutorialnya tuh aneh-aneh gitu ya. Masukin es batu ke dalam panci. Tahu yang fotonya Deadpool kan? Iya. Bukan ya? Bukan. Itu anak dapur ya, yang TikTok ya. Ya TikTok bener. Dia Tahu, suaranya tapi dia cewek, tapi cewek. tutorial masaknya tuh aneh banget gitu ya. Iya, aneh banget ya. Biasanya dia pakai kata masakin anaknya mertua, maksudnya Iya, suaminya. suaminya. Gitu. Nah, tapi dengan cara seperti itu, Bang, itu orang nggak tahu mukanya. Tapi kalau dengar suaranya, orang tuh udah tahu, oh ini dia loh. Iya. Dan gue kayak dengar suara Bang Kevin juga, gue udah tahu pembukanya. Ini aulanya. Betul. Ini gedung olahraganya. Betul. Itu gue udah tahu. Nah, Iya. sekarang ada beberapa orang yang tuh yang nggak mau Bang kelihatan mukanya. Paham. Menurut lu ini gimana Bang fenomena ini? Secara teori masuk nggak sih buat kita bangun personal branding cuma dengan suara? Yang pertama perlu disadari adalah manusia itu makhluk visual sebenarnya. Oh, iya. Dia perlu melihat apa yang didengar. Betul. Dia perlu melihat apa yang dia perlu melihat apa yang dia pengen tahu gitu sebenarnya. Bisa nggak cuman modal audio? Jawabannya bisa dengan syarat. Oke. Resiko dari kemauan lu adalah lu mesti punya satu hal yang lebih unik daripada yang lain. Suara lo harus yang unik sekali. Oke. Antara suara lo ngebas banget kayak TVRI zaman dulu, pemirsa yang terhormat, kayak gitu-gitu kan? Iya. Atau Chipmunk sekalian. Chipmunk karakter kartun ya Bang ya? Atau yang cempreng sekalian. Nggak bisa di tengah-tengah. Nggak bisa yang sok bagus tapi kurang, cempreng juga kurang. Itu karakter di situ kan, supaya kedengeran. Di antaranya adalah Komeng. Iya. Betul. Suara Bang Komeng, nggak usah ada mukanya. Suara Bang Komeng, yang lain makin ketinggalan. Kayak gitu kan jangan orang udah tahu. Karena unik dan diulang-ulang dengan pola yang sama. Itu kata kuncinya, repetisi. Membangun personal branding, satu, kalau mau dirumuskan, lakukan hal yang sama berulang-ulang. Sampai orang ingat, ini sekolahnya, ini aulanya, itu kan karena gue lakukan berulang-ulang. Gitu. Nggak bisa lu ganti hook yang beda lagi. Iya, pernah dicoba-coba, nggak bagus hasilnya, karena orang udah attach sama yang itu. Dan anak gue juga ingetnya tuh karena itu loh Bang. Iya, ketika diganti orang lain pun nggak sama hasilnya Bang ternyata, karena orang udah nempel. Makanya brand-brand tuh pakai brand ambassador karena orang tuh inget wajah, bukan brand, bukan tagline. Ada wajah yang diingat. Gitu. Bahkan di KFC kan ada Colonel Sanders gitu kan. Iya. Wajah si ownernya, pemiliknya kan gitu kurang lebih. Oke. Nah Bang, kalau yang terkait public speaking, hari ini kan kita ngobrol nggak cuma di depan orang nanya langsung. Ya. Ada yang di depan kamera, tadi udah kita bahas. Sekarang di depan laptop orangnya ada nih. Ya. Kayak kita lagi nge-zoom. Betul. Ini kita dapat respon tuh sulit banget loh Bang ngeliatinnya. Karena satu kamera ini kita ngeliatin banyak sekali wajah dan kita nggak bisa ngeliatin satu persatu. Apakah ada teknik yang sama atau beda Bang kalau kita ngomong di depan seminar yang sifatnya online kayak tadi? Yang pertama yang perlu dipastikan adalah jaringan dulu nih. Oh iya pasti. Visual, audio semuanya. Harus ini banyak nggak dilakukan oleh para presenter Zoom atau Google Meet. Dia pede-pede aja ngomong. Pastikan dulu suaranya kedengeran nggak? Sambil memancing reaksi audiens. Namanya teknik leveling itu Bang. Teknik leveling. Leveling dalam komunikasi, dalam public speaking terutama ada namanya teknik leveling. Menyamakan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Oke. Contoh yang paling dekat dan mungkin buat Bang Rian adalah tahun 2010 Barack Obama datang ke UI. Setelah salam dia mengucapkan pulang kampung nih. Oke. Itu leveling. Membuat kayak Obama saudara gua banget. Gila ya kayak gitu. Membuat ada kedekatan di situ. Jadi kalau kita tuh kayak yes set, teori yes set. Betul. Ada kesamaan. Betul, kesamaan di situ. Nah, suaranya jelas nggak? Itu sambil ngecek, sambil leveling.
Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan jarak kamera dengan kita itu eye level. Eye level itu berarti sejajar. Sejajar dengan mata Dengan kita. mata kita pas Iya, posisi ada betul, di tengah-tengah. Betul. Jadi jangan, ini kadang-kadang tricky, misalnya abang pakai iPad kayak gini kan, misalnya bisa tap begini, kamera kan di sebelah kanan nih. Iya. Nanti agak-agak miring gimana atau Oke. posisinya yang nonton jadi kayak dengak gitu loh ke atas gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Iya. Kalau bisa dipersiapkan dengan baik, itu akan jauh lebih stealing untuk attentionnya, lebih mencuri perhatian lah kayak gitu. Background, back sound pastikan tidak ada yang noise, nggak ada yang lewat-lewat. Iya. Kalau mau pakai virtual background juga normal-normal aja. Jangan yang Perpustakaan, aneh-aneh. rumah, nggak usah akuarium, nggak usah ikan Nggak usah planet. nggak usah tembok Cina, nggak usah. Dan orang kiranya ntar lagi di Beijing gimana gitu. Terus back sound juga perlu, pastikan suara Anda clear dan back soundnya tuh nggak ada yang aneh-aneh. 2021 kuliah online bang, Ya. di UIJ saya lagi pas presentasi masalah hadis Imam Ahmad. Saya mau presentasi segala macam. Di rumah saya tuh waktu belum ada studio. Iya. Jadi anak-anak saya lagi di ruang keluarga itu anak lagi larian terus. Lagi happy anak saya. Tawa-tawa. Nih nggak bisa nih presentasi gini nih. Saya pindah ke teras rumah. Dengan harapan nggak ada suara anak-anak kan. Iya. Ternyata saya lupa, depan rumah saya melihara al-guguk. Jadi Saya masuk presentasi dong tiba-tiba kuk. Jadi guguknya tuh kayak titik koma pembicaraan gue gitu. Jadi kayak jadi hadis ini kuk dengannya tentang guguk gitu. Ngepas banget Bete ya. banget kan Iya. gitu. Back sound, background pastikan clear. Headroom, side room semuanya aman, jangan ngezoom banget ntar dikira Gordon bang, Power Ranger. Ya kan kalau ngezoom banget kan kayak Gordon Power Ranger nih, nggak bisa nih. Headroom, side room semuanya aman. Yang pasti clear voice, clear visual itu sih paling bang. Bang, kalau di belajar ngomong ada kelas online-nya nggak bang? Atau ada e-course-nya nggak? E-course-nya ada, baru aja rilis. Jadi Gimana dapat caranya kita bisa akses e-course-nya bang? bisa dibuka lp.belajarkomunikasi.com. Oke. Di situ ada pilihan ada belajar ngajar, ada belajar ngomong. Yang belajar ngajar 15 video plus 10 untuk guru-guru. Kalau yang belajar ngomong itu 21 video plus bonus-bonus video tambahan plus keduanya ini dapat sebulan sekali live class dari saya lifetime. Oke, seumur hidup berarti. Seumur ya? hidup selama saya Sebulan hidup. sekali. Atau dianya masih hidup masih bisa. Kalau diantaranya sudah meninggal sudah tidak bisa. Nggak bisa diwariskan. Nggak bisa diwariskan. Oke. Gitu. Bang Kevin. Ya. Ini kan nggak kerasa udah 1 jam nih. Iya ya. Iya. Nyaman banget Nyaman loh. banget ngobrolnya ya. Heeh. Mantap. Mudah-mudahan banyak banget ilmu yang bisa dibagiin sama teman-teman audiens kita nih bang. Penutup bang. Ya. Pesan dari Bang Kevin buat teman-teman nih di era sekarang yang pengen banget belajar speaking, gimana itu bermanfaat buat dia sebagai speaker atau buat dia membantu usahanya sebagai seorang UMKM. Oke. Sebelum kata-kata hari ini, Yes, kata-kata. Minum dulu. Oh, yes. kan udah serak-serak udah batuk-batuk dari tadi nih. Iya. Sengaja bang, gua nggak tawarin biar nggak habis. Nggak dipersilahkan. loh. Iya. Jadi tipsnya untuk para UMKM dalam meningkatkan skill komunikasi gitu. Iya betul. Yang pertama, lakukan setiap hari rekam diri Anda dalam menjelaskan sesuatu. Nggak perlu diedit bang. Nggak perlu diedit. Biarin jelek. Nggak usah juga diupload apa-apa. juga, nggak usah diupload sebenarnya. Oke. Rekam diri untuk evaluasi diri sendiri aja. Kecuali lu mau lakuin personal branding. Kalau mau personal branding ya upload. Iya. Gitu. Kalau nggak usah. Biar lo tahu, oh gue kalau ngomong kayak gini ya, ekspresi wajah gue ternyata kurang senyum ya, suara gue ternyata kurang ramah ya. Oh, gimana caranya biar ramah? Lakukan teknik smiling voice. Oke. Latihannya dengan senyum, lihat kamera, terus ada kalimatnya dari mentor gue, Kang Nugi namanya. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Contoh kayak gitu. Oke. Smiling voice kan? Iya. Gitu. Ketimbang Pak Dudung, ditunggu Pak Dudung. Beda, outputnya beda. Ekspresi, gestur diperhatikan kayak gitu caranya. Dengan nggak ada cara lain kecuali mungkin Allah mudahkan tiba-tiba lo jadi jago ya gitu. Iya. Ikhtiar manusiawinya latihan setiap hari. Tiap hari. Dan mulai menjadi orang yang peka terhadap keadaan orang lain. Empati.
Empati itu adalah kuncinya komunikasi. Bedanya sama simpati adalah simpati itu sebatas I know how you feel. Empati itu I feel how you feel. Jadi seorang komunikator yang baik berarti menjadi seorang pendengar yang baik juga. Luar Demikian, biasa. Bang. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang. Bang Kevin Kausar, mudah-mudahan bisa datang lagi next ke depan di podcast Rendang dengan tema yang berbeda dan lebih menarik lagi. Amin ya rabbal alamin. Syukur, Terima Marian. kasih Bang Kevin, sehat selalu buat Bang Sehat-sehat Kevin, juga, Marian. sukses selalu buat semua bisnisnya hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua, kita akhiri ya.